Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maud sirran wa jahran fi dini wa dunya ya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang insyaallah pada tema pada malam ini yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udhma yaumil qiyamah. Tak lupa kita doakan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita doakan juga kepada yang telah meninggal dunia, baik bapak, ibu, nenek, kakek, mertua, paman, uwa, uyut, guru-guru kita, para alim ulama. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai menyingkap tentang syukur. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kalau kita telusuri yang namanya syukur itu dalam bahasa Arab, asal kata dasarnya itu syakaro, yaitu membuka. Sebaliknya kalau kufur, kafaro, menutup. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak akan terhitung nikmatnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, tidak akan terhitung nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat. Kalau kita kufur, maka tunggulah azab yang pedih. Tadi secara bahasa yang namanya syukur itu adalah membuka. Kalau kita telaah dari kata dasar bahasa aja itu membuka, mata kita membuka kebaikan. Langkah kita membuka melangkah kepada kebaikan. Hati kita membuka menerima nasihat-nasihat yang baik. Telinga kita dibuka oleh Allah, yaitu untuk mendengarkan yang baik-baik. Kemudian tangan kita dibuka,
yaitu memberikan sodakoh, memberikan zakat, mengeluarkan zakat, membantu orang lain. Nah, membuka yaitu salah satunya menggerakkan badan kita, hati kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk syukur itu minimal kita baca hamdalah, bukan hanya saja dari mulut kita, hati kita pun, perbuatan kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Sebaliknya kafaro yaitu menutup mata kita walaupun melihat tapi ditutup. Khatamallahu ala qulubihim ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati-hati mereka. Jadi ditutup matanya, tertutup terhadap kebaikan, kakinya tidak mau melangkah ke masjid, tidak mau melangkah ke tempat-tempat yang baik. Pendengarannya ditutup, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Bibirnya juga, lidahnya juga ditutup, tidak mau berbicara tentang kebaikan dan lain sebagainya, bahkan membicarakan kejelekan orang lain yang disebut gibah. Kalau kita bergibah, yaitu pahala dosanya seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Nah, itu sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan orang yang bersyukur. Yang bersyukur itu yaitu selain membaca hamdalah, bersyukur itu juga menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, dan pandanglah bahwa kenikmatan itu datang darinya. Jadi semua nikmat kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa melangkah, kita bisa makan enak, tidur nyenyak. Alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, kalau kita ingin bersyukur, coba jalan-jalan ke rumah sakit. Di rumah sakit ada yang tidak bisa makan pakai lidah, ya. Kemudian dia makan pahit, terasa pahit. Kemudian ada yang kecelakaan dan lain sebagainya, ada penyakit dalam, ada berbagai macam penyakit. Coba jalan-jalan ke rumah sakit, banyak orang yang sakit. Nah, di sanalah betapa yang namanya salah satunya nikmat sehat, maka wajib kita syukuri. Bersyukur ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah datangnya. Ya, bisa bicara, bisa melangkah, bisa apapun kita, bisa berpikir, ya, mendapatkan rizki, mendapatkan kekayaan, maka gunakanlah yang namanya kekayaan, rizki itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Tadi kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmat. Kalau kita kufur maka tunggulah azab yang pedih. Nah, kata Syekh, di manakah rasa syukurmu wahai orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatan? Nah, di mana syukur kita? Apakah kita sudah bersyukur dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan malah kita kufur, menjauhi Allah, menjalankan kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya? Itu bukan kufur, kata Syekh. Ya, dipertanyakan, di manakah rasa syukurmu wahai orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatannya? Nah, kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah, bisa melaksanakan sholat
baca Quran, menyantuni anak yatim, berbagi terhadap sesama, kemudian kebaikan-kebaikan itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wahai, kata Syekh, wahai orang yang menganggap kenikmatan itu datang dari selainnya. Terkadang kita kenikmatan-kenikmatan itu bukan berasal dari Allah, ya. Kita kesuksesan, kita menjadi orang-orang sukses, itu banyak orang yang mengatakan hasil dari kerja keras sendiri. Padahal di sana Allah Subhanahu wa taala berperan. Semua sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud, baik itu rizkinya, baik itu sakitnya, baik itu kenikmatannya, semuanya sudah tertulis, bukan hasil kerja keras sendiri. Apapun nikmat itu bukan dari selain Allah. Nikmat itu yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang engkau menganggap nikmat itu datang dari selainnya. Terkadang engkau meremehkan nikmat. Kita bisa makan, kadang kita meremehkan. Tidak berpikir, ya, betapa nikmat kita bisa makan, bisa tidur. Betapa nikmat kita bisa tidur itu terkadang kita suka meremehkan, tanpa misalkan makan membaca doa. Mau makan tidak membaca doa, minimal baca bismillah, minimal setelahnya baca alhamdulillah. Itu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering meremehkan, bahkan makan pun tidak baca bismillah, tidak baca doa. Kemudian setelahnya pun sama, kita lupa akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jangan melupakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wala in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita, dan kalau kita kufur, maka tunggulah azab yang pedih. Jadi kebanyakan orang-orang yang disesatkan oleh Allah itu awal mulanya dari kufur, menutup diri, menutup mata, tidak mau melihat kebenaran, menutup hati, tidak mau dinasehati. Nah, itu salah satunya diawali dengan kufur nikmat. Kufur nikmat maka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kata Syekh, terkadang engkau memandang pada sesuatu yang tidak ada padamu, bahkan terkadang engkau menggunakan untuk mendurhakainya. Jadi terkadang kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan umur, ya, bukan digunakan untuk ketaatan, tapi umur ini digunakan untuk maksiat, dosa, melakukan dosa. Maka gunakan umur ini, kata Rasul, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan masa lenggangmu sebelum masa sibukmu. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Inilah salah satu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang menjadi kekasih Allah yang dijelaskan dalam kitab Fathur Rabbani karangan
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya kita menjadi kekasih Allah, diantaranya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak lain untuk menasihati diri saya sendiri. Wa iyyakum syu'ban faminallah wa iyyakum khata'an faminni. Apabila benar dari Allah, apabila salah itu kesalahan dari pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.